Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, jadi kali ini saya mau berbagi cara penggantian rantai keteng atau rantai sentrik pada sepeda motor Absolute Repo ya, atau Repo V dan sejenisnya sama gitu. Nah, kenapa diganti? Karena ada suara ngelitik dari motor ini yang kemudian saya menduga suaranya itu berasal dari rantai sentrik. Nah, kenapa kok baru menduga? Karena ini belum kita pastikan. Cara memastikannya gimana? Nanti kita buka dulu cover headnya ini, baru nanti kita lihat rantainya kendor atau tidak. Pun setelah ketahuan rantainya kendor, itu harus dipastikan juga bahwa penyebab rantai kendornya itu memang dari rantai sentriknya yang memang sudah minta diganti, atau hanya dari setelan sentriknya saja. Oke, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa langsung aja ikutin video ini sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, ini kamera saya deketin ya teman-teman ya, biar bisa teman-teman lihat kondisi rantai sentriknya. Nah, ini rantai sentriknya. Jadi ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau memang rantai sentriknya ini kendor ya teman-teman ya. Artinya bisa dari rantai sentriknya yang memang sudah minta ganti, atau bisa dari auto tensioner yang posisinya ada di sini teman-teman. Nah, ini dia. Nanti ini kita buka juga, kita pastikan apakah ininya bagus atau tidak. Nah, sekarang kita mau buka auto tensionernya ya teman-teman ya, atau sering dibilang suling sentriknya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah buka ini ya teman-teman ya, jadi bukanya agak hati-hati ya teman-teman ya, karena ini tuh ada pernya. Jadi kalau nanti bau yang terlepas biasanya jepret ya. Nah, jadi ada pernya kayak gini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita lihat auto tensionernya atau suling sentriknya, kita buka dulu. Dan karena ini nggak mau keluar sendiri ya teman-teman ya, jadi ini terpaksa kita buka aja bak magnetnya untuk memastikan apakah memang suling sentriknya atau cuman sentriknya gitu. Nah, pada saat pembukaan bak magnet, kalau bisa ya teman-teman ya, hati-hati bukanya pelan-pelan, upayakan supaya perpaknya tidak rusak gitu. Tapi kalau masih tetap rusak juga, udah hati-hati tapi masih tetap rusak, ya nggak ada masalah ya teman-teman ya, diganti saja gitu, karena harga perpak juga murah. Cuman kadang-kadang bukan perpak yang jadi masalah itu, tapi membersihkan bekas perpaknya. Kalau perpak masih bawaan motor biasanya dia keras, susah teman-teman ya. Oke, ini udah kita buka. Nah, untuk
bongkarnya itu nggak perlu ditopkan dulu teman-teman ya. Nanti ngetopinnya waktu pas pemasangannya aja. Tapi kalau yang belum terbiasa atau mau mudahnya ya nggak ada salahnya juga di topkan terlebih dahulu supaya bongkar pasangnya lebih mudah. Tapi kalau udah terbiasa bongkar pasang ini ya nggak perlu ditopkan juga nggak ada masalah, atau nanti ketika pemasangan tetap harus ditopkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita mau buka mur magnetnya ya teman-teman ya. Ini kita butuh baut untuk nahan ya teman-teman ya, karena kan ini muter nih. Nah, jadi kita tahan pakai baut dengan diganjel. Oke, selanjutnya kita butuh tracker nih teman-teman untuk nyabut magnetnya, karena kalau nggak pakai tracker sulit ya, walaupun bisa sih dicongkel gitu, tapi butuh effort yang lebih, jadi tetap lebih mudah kita pakai tracker. Nah, untuk trackernya ini nomor berapa saya nggak tahu ya teman-teman ya, tapi ini sama dengan motor Smash, Supra, Grand itu sama teman-teman. Oke, dengan tracker bisa jadi lebih mudah ya teman-teman ya. Ini dia soling sentriknya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Nah, untuk soling sentrik ini rusaknya di mana? Biasanya itu ini kan ada di tengah-tengahnya kayak ada klepnya ya teman-teman, jadi ada pelornya, itu biasanya jebol, pelornya itu udah hilang, jadi dia nggak bisa ditekan oleh oli, biasanya di situ. Atau bisa juga dari karet atasnya ini udah hancur. Ini kalau kita lihat masih bagus ya teman-teman ya, jadi kemungkinan memang sentriknya yang sudah harus diganti. Jadi ini langsung aja kita lakukan penggantian rantai sentriknya. Kemudian nanti ini tetap kita tes, kita pasang, nanti saya kasih tahu cara ngetesnya. Kita buka dulu roller sentriknya. Nah, ini saya udah siapin rantai sentrik, kita pakai yang asli ya teman-teman ya. Kalaupun teman-teman mau pakai yang merek lain juga banyak ya, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Kemudian kita lepas juga rantainya. Oh iya, saya lupa, di sini ada roll sentriknya juga ya teman-teman ya. Kita buka dulu. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ya, rantai roll sentriknya udah kayak gini. Kalau masih baru kayak mana? Barunya kayak gini teman-teman ya. Jadi ini benar-benar udah habis, sampai karet-karetnya udah nggak ada. Nah, untuk rantai sentrik Absolute Repo ini khususnya ya teman-teman ya, dan Supra series itu ketika memang sudah bunyi, itu upayakan untuk cepat-cepat diganti teman-teman, karena banyak kasus rantai sentriknya lama diganti ya mesin tetap hidup, tapi kemudian karena rantai sentriknya terlalu kendor, dia nyabut kena ke blok ini sampai bloknya bolong.
ini nggak sedikit ya teman-teman ya, saya temukan kasus seperti itu. Jadi ada juga motor GL juga seperti itu kasusnya, jadi sampai bloknya ini kemakan oleh rantai sampai bolong. Akhirnya apa ya, harus dilas gitu ya. Las aluminium nggak murah kan teman-teman ya, jadi apalagi di sini las aluminium cukup mahal biayanya. Nah, maka upayakan ketika memang sentrik itu sudah ngelitik dan minta diganti, ya diganti saja. Kalau belum bisa yang asli, pakai yang KW pun nggak ada masalah gitu, yang penting diganti. Atau minim-minim sekali gitu ya, ganti rollernya saja gitu. Oke, langsung aja kita pasang ya. Nah, ini kita pasang roll yang gedenya lewat depan bisa, lewat belakang bisa ya teman-teman. Jangan lupa pastikan pemasangannya pas, jangan sampai meleset. Oke, kita kencangkan lagi biar nggak lupa. Kemudian kita pasang roll yang kecilnya ya teman-teman ya. Nah, kalau ini sampai terlepas teman-teman, jangan lupa di sini ada bosnya ya teman-teman ya. Jadi ada ring kayak gini, kemudian ada bosnya. Kita kencangkan juga, jangan ditunda-tunda nanti lupa. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup nih teman-teman, kita pasang dulu soling sentrik yang tadi kita buka. Nah, dia keluar dari situ ya teman-teman ya. Kemudian kita dorong. Jangan lupa ini ada pernya ya teman-teman ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, selanjutnya kita mau tes soling sentriknya emang bener-bener masih bagus atau udah rusak. Caranya gimana? Caranya gini teman-teman. Jadi teman-teman masukin oli ke bagian lubang soling sentrik ini, nanti terus kita tekan gini. Kalau dia masih bagus, nanti dia lama-lama akan mengeras. Oke, kita tes aja ya. Oke, langsung aja kita tes. Jadi dikasih oli kayak gini sambil ditekan-tekan. Nah, jadi kalau solingnya masih bagus, ketika terisi oli nanti dia jadi keras teman-teman. Oke, ini dia udah keras ya teman-teman ya, udah tertahan oleh oli. Nah, inilah fungsinya auto tensioner ini. Jadi ketika mesin hidup, rantai ini kan nggak selalu kenceng ya teman-teman ya, jadi main gitu. Nah, untuk yang mengatur kencengnya itu ini pressure dari oli yang ada di solingnya ini, jadi dia bisa tetap stabil. Atau kalau di rantai motor itu ya kayak stabilizernya teman-teman. Oke, ini udah selesai, udah kita cek juga soling senternya bagus. Selanjutnya tinggal
kita pasang lagi magnetnya. Kemudian jangan lupa untuk dikencangkan ya teman-teman ya. Nah, untuk mengencangkannya kayak tadi, kayak waktu bongkar, jadi kita tahan di magnetnya. Oke, kalau sudah kita mau pasang gear sentrik yang depan nih teman-teman ya. Kita mau pasang gear ini. Nah tadi nah jadi sebelum pemasangan gear ini itu kita wajib mengetopkan askraknya atau topkan magnetnya, juga mengetopkan posisi nokenasnya ya teman-teman ya, supaya dia pas. Nah untuk mengetopkan askrak ini ada tandanya teman-teman ya. Nah saya kasih lihat dulu. Nah ini ada tanda T ya teman-teman ya. T itu berarti top. Nah untuk posisi T ini sebenarnya harus dipaskan ke lubang yang ada di tutup magnetnya ini teman-teman ya. Nah ini kan ada lubang ini, itu fungsinya untuk mengetopkan. Tapi kalau motor Absolute Repo ini memang dia di bagian bak magnetnya nggak bolong, jadi dia harus dibuka seperti ini. Maka ini kira-kira kita luruskan dengan baut yang ini ya teman-teman ya, baut yang di dalam ini. Tapi nanti tetap kita buka tutup dengan memastikan posisinya pas dengan lubang yang ada di bak magnet itu. Oke, ini kita putar dulu. Oke, kira-kira seginilah ya teman-teman ya. Nah kita coba pasang dulu gear sentriknya. Ini kira-kira pokoknya tanda T ini lurus dengan baut yang ini. Tapi nanti untuk memastikan udah pas apa belumnya tetap kita tutup dulu. Sekarang kita mau pasang gear yang depan dulu. Nah untuk pemasangan gear depan ini teman-teman, kalau yang tadi nggak ditopin, maka diputar dulu bagian nokenasnya, diputar sampai posisi ini di depan. Nah jadi sampai posisi pentolannya ini di depan teman-teman. Kalau pada waktu pemutaran itu kerasa-keras, jangan dipaksa teman-teman ya. Jadi kemungkinan nyangkut di sehernya, maka diputar pelan-pelan dengan memutar bagian magnetnya tadi, diputar dulu biar dia turun dulu sehernya. Oke, langsung aja kita pasang ya. Nah untuk tanda top di sentrik itu ini ya teman-teman ya. Jadi titik ini lurus dengan atau segaris dengan mesin. Kemudian ini ada garis dua ini. Garis dua ini sejajar dengan permukaan silinder headnya gitu. Nah karena ini tadi baru kira-kira ya, kita pasang aja kira-kira udah top. Tapi nanti untuk geser-gesernya kita pastikan lagi. Oi. Hah? Apa bang? Oi, nggak kedengeran loh.
kita tempel dulu baut satu untuk biar nggak geser ya teman-teman ya. Ini mau kita pastikan dulu apakah udah pas atau belum. Oke, kita tutup dulu ya. Setelah ditutup, kita lihat tanda topnya apakah sudah pas atau belum. Oke, ini udah saya pasin ya teman-teman ya. Jadi nah itu teman-teman bisa lihat tanda T nya. Kemudian kita lihat juga tanda timing di gear sentriknya. Ini udah sejajar nih, garis atas bawah. Kemudian titik ini juga sudah garis lurus dengan silinder bloknya. Oke, berarti udah pas. Kalau udah pas, kita bisa langsung kencangkan baut gear timingnya. Baru nanti kita pasang semua, terus kita tes gimana bunyinya. Belum keringin dulu, lem malam kayak gini aja lagi, jadi semalaman lem ya kan. Iya, biar kuat. Oke teman-teman ya, jadi ini udah halus mesinnya, udah kita coba hidupkan. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau masih ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.